Senin 5 Oktober 2015, Tentara Nasional Indonesia genap berusia 70 tahun. Tentunya di usia yang menginjak kepala 7, lembaga pertahanan bangsa itu telah memasuki usia yang matang dalam menentukan sikap. Mengusung tema bersama rakyat, TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, hajatan tahunan TNI yang ke-70 itu benar-benar memukau penonton yang memadati Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten. Tidak pernah gentar dalam menghadapi lawan. Hampir semua alat utama sistem pertahanan yang dimiliki TNI mempertontonkan kehebatan dan kecanggihannya. Satu unit Jungle Hunter. Di lain kesempatan, masyarakat sipil yang hadir di tengah hajatan itu diperkenankan menaiki alat-alat tempur yang biasanya hanya dapat disaksikan di televisi. Ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perayaan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Apakah ini pembuktian yang ingin ditonjolkan Jenderal Gatot Nurmantio yang belum genap 3 bulan menjabat sebagai Panglima TNI? Dapatkah TNI dengan semangat membaur bersama rakyat untuk dapat mengikis pergesekan yang selama ini kerap terjadi di tengah masyarakat? Ya pemirsa, untuk membahas tema yang diusung oleh TNI dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-70 kemarin, di studio telah hadir pengamat militer dari LIPI, ada Bapak Muhammad Nur Hashim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan kami juga telah ditemani oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, ada Brigjen Muhammad Sabra Fadilah yang berada di kantor Lemhanas. Dan pemirsa, kami juga mengundang pemirsa untuk menyampaikan pendapat lewat sambungan telepon di nomor 02152900 308 atau 02152900 311. Selamat pagi Pak Hashim. Selamat pagi Mbak. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Jurnal Pagi, dan selamat pagi Pak Fadilah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak Fadilah. Sebelumnya selamat ulang tahun TNI yang ke-70. Ini kita lihat begitu meriah kemarin ya. Terima kasih. Iya, Pak Fadilah, ini kalau kita lihat memang di hari ulang tahun TNI yang ke-70 mengangkat tema terkait dengan bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan, atau di balik itu ada makna apa yang ingin disampaikan Pak Fadilah? Terima kasih Mbak. Pemirsa Berita Satu di seluruh Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala dukungan, kecintaan rakyat terhadap TNI. Mudah-mudahan ini menjadi vitamin gitu katakan, atau penguat kami untuk menambah semangat kami untuk selalu memberikan pengabdian yang terbaik bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, saya kira tidak ada yang baru, tetapi kita ingin mengingatkan kembali Panglima TNI dalam kaitan dengan hari ulang tahun ini, mengingatkan kembali bahwa TNI ini memang lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan menjadi tentara nasional karena kelahirannya tadi, karena saling keterkaitan tadi. Memang luar biasa, kemarin sambutan masyarakat begitu luar biasa dalam ulang tahun ke-70 kemarin. Iya, Pak Fadilah, ini kalau kita lihat saat berlangsungnya perayaan kemarin, terpampang banyak sekali spanduk yang bertulis bahwa TNI dan masyarakat. Anda juga mengatakan bahwa tadi TNI juga dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Inikah mungkin yang ingin ditekankan dalam di tahun ke-70 ini menjadi salah satu program yang utama seperti itu? Ya, kita besar, kita hebat itu karena kebersamaannya, bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa. Ya, kemarin memang ditampilkan dalam rangka ulang tahun ini kan juga sebagai refleksi dari evaluasi, kemudian barangkali memang juga ada hal-hal yang belum bisa
dipenuhi harapannya sepenuhnya dari masyarakat, dan tentu ke depan kita akan lebih memperbaiki diri. Kebersamaan dengan masyarakat kemarin terlihat kalau diperhatikan itu undangan-undangan para pati prajurit TNI ini tidak semuanya berada di tenda seperti sebelum-sebelumnya, tetapi justru yang berada di tenda ini masyarakat dalam semua golongan, ada pelajar, ada mahasiswa, ada komponen bangsa yang lain, sementara para prajurit dari mulai perwira tinggi sampai dengan anggota, bintara dan tamtama serta PNS justru membaur dengan masyarakat, dan ada refleksi pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang kita miliki. Kita sadar bahwa apa yang dimiliki oleh TNI ini adalah semuanya dari rakyat, dari uang rakyat, dan sampai dengan saat ini inilah yang kita miliki, yang bisa kita miliki untuk menjaga kedaulatan negeri ini. Oke, baik Pak Fadila. Saya ke Pak Hasim. Pak Hasim, ini apa Anda melihat terkait dengan tema yang diangkat oleh TNI di tahun yang ke-70 ini? Iya, saya kira ini satu refleksi ya, bahwa di umur 70 itu TNI ingin menjadi satu kekuatan. Nah, TNI itu adalah merupakan instrumen negara. Oleh karena itu pilihannya ada dua, apakah negara itu butuh militer yang kuat atau tidak. Nah, kalau negara itu butuh militer yang kuat, sebenarnya ada beberapa jalan. Kalau kita melihat sejarah TNI, memang TNI itu lahir dari rakyat. Dari masyarakat. Dulu ada laskar-laskar, ada para pejuang, ada tentara rakyat ada juga, tentara rakyat, ada peta dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya harus dikembangkan oleh TNI ketika dia ingin kembali bersatu dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang pertama saya kira di dalam pola hubungan sipil militer ini yang penting. Nah, di masa reformasi itu kita semuanya mengarahkan agar militer itu intinya pada dua hal. Pertama, dia meninggalkan gelanggang politik. Karena kalau dia berpolitik, militer itu pasti dia akan masuk ke dalam salah satu ideologi atau salah satu kubu. Nah, sementara militer itu adalah garda yang paling terakhir dan paling terdepan untuk menjaga negara. Negara itu kalau kita lihat dari konsep lama, konsep klasik, itu kan ada beberapa unsur, antara lain pemerintahan, harus ada pemerintahan, harus ada wilayah, harus ada rakyatnya, ada penduduknya. Nah, tentara itu kalau dia ingin bersama-sama dengan rakyat, maka pertama dia tidak boleh berpolitik. Yang kedua, dia harus memahami kepentingan publik di dalam konteks untuk hak asasi manusia. Nah, dua hal ini yang di masa lalu itu yang sempat menggoyahkan hubungan antara rakyat dengan TNI. Kita lihat ya pada awal-awal reformasi, oleh karena itu pada awal-awal reformasi kemudian disebutkan oleh para pejabat atau para petinggi TNI kita mengatakan TNI perlu redefinisi, reposisi untuk memformulasikan kembali peran mereka di dalam konteks perubahan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, saya kira pilihannya tepat. Dia meninggalkan gelanggang politik, kemudian dia membangun menjadi sebuah tentara yang profesional. Nah, itu dua hal yang saya kira menjadi penting. Kalau dia ingin mendapatkan kepercayaan kembali kepada rakyat, masyarakat, maka dia tidak bermain politik. Itu menjadi salah satu syarat pertama. Iya, Pak Hasim, tapi ini kalau kita lihat di ulang tahun yang kemarin ini terjadi begitu banyak perubahan jika kita bandingkan dengan sebelumnya. Salah satunya juga kita melihat di sini saatnya TNI nampaknya ingin sekali berbaur dengan masyarakat. Kalau tadi Pak Fadila adalah kita melihat salah satu contohnya di mana undangan kali ini tidak duduk di tenda, tetapi berbaur dengan masyarakat. Bahkan mungkin kemarin juga masyarakat diizinkan untuk naik langsung ke dalam ke atas tank pada saat parade berlangsung. Ini mungkin ingin mengubah image dari TNI itu sendiri terkait dengan keakraban masyarakat ini. Sebenarnya tidak ingin mengubah ya. Jadi ingin menanamkan satu kebanggaan sebenarnya bahwa tentara yang kuat itu dibutuhkan oleh negara maupun oleh masyarakat. Kita tahu
betapa banyak sekali rakyat atau orang di Indonesia yang begitu geram kalau melihat ada persoalan-persoalan gesekan tentara kita di wilayah perbatasan, di laut dan sebagainya dengan kekuatan-kekuatan dari luar. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya menghendaki satu tentara yang bisa dibanggakan. Oke. Nah, konteks kemarin ketika hari ulang tahun ke-70 itu bersama rakyat TNI kuat itu ada juga aspek historis yang ingin diingatkan kembali bahwa Indonesia itu sebenarnya kekuatan TNI-nya tidak semata-mata ditunjukkan oleh perkembangan alutsista, Ya. tetapi juga harus memperoleh dukungan dari masyarakat, dari rakyat, karena kita masih menggunakan doktrin perang rakyat semesta. Dulu kita masih mengenal ada istilah gerilya, perang gerilya dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari konsep kekuatan TNI, konsep doktrin TNI yang masih berlangsung sampai saat ini. Apalagi di dalam wilayah Republik Indonesia yang begitu luas, dukungan itu menjadi penting. Nah, hubungan semacam ini itu sebenarnya bisa langgeng kalau komponen cadangan. Jadi unsur kekuatan pertahanan itu ada kekuatan utama. Kekuatan utama itu TNI, ada komponen cadangan itu dari rakyat. Baik, Pak Hasim, kita akan membahas belum dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita akan membahas komponen-komponen ini usai jeda pariwara. Pak Hasim dan Pak Fadilah, Anda tentunya masih bersama kami dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.